Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Anak-anakku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita berjumpa kembali dalam pembelajaran jarak jauh materi Al-Qur'an hadis masih di bab 3, yaitu macam-macam hadis tentang menjaga kelestarian alam. Hadis yang pertama, maaf sebelum kita awali, marilah sama-sama kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk hadis yang pertama, marilah sama-sama kita ucapkan man ahya ardan mayyitatan fahiyalah. Man ahya ardan mayyitatan fahiyalah. Siapa saja yang menghidupkan suatu bumi yang mati, maka bumi itu baginya atau miliknya. Hadis yang kedua, man hafara bi'ran falahu arba'una dira'an 'atanan limasyiyatih. Man hafara bi'ran falahu arba'una dira'an 'atanan limasyiyatih. Siapa saja yang menggali suatu sumur, maka ia berhak 40 hasta sebagai kandang ternaknya. Untuk hadis yang ketiga, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an ikhsa'il khayli wal bahaim. Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an ikhsa'il khayli wal bahaim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang mengebiri kuda dan binatang-binatang. Hadis keempat, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam naha an syarrir ruhi wa an ikhsa'il bahaim nahyan syadidan. Nah, ini adalah hadis-hadis tentang menjaga kelestarian alam. Hadis yang pertama yaitu Rasulullah SAW bersabda, siapa saja yang menghidupkan suatu bumi yang mati, maka bumi itu baginya. Maksudnya, setelah perang Khaybar itu banyak lahan-lahan yang kosong, banyak lahan-lahan yang kering kerontang. Maka siapa saja yang menghidupkan, yaitu bercocok tanam, menanami tumbuh-tumbuhan atau pohon-pohonan, nah, bumi itu jadi hidup, maka bumi itu baginya. Hadis riwayat Imam At-Tirmizi. Untuk hadis yang kedua yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, nah ini berkaitan dengan air, yaitu air adalah sumber kehidupan manusia. Air adalah sumber kehidupan alam ini. Ya, siapa saja yang menggali suatu sumur di zaman dahulu, air didapatkan ketika kita membuat sumur. Itu nanti mata airnya akan keluar. Kalau zaman sekarang adalah dengan teknologi, yaitu dengan jet pump atau mesin air yang lainnya, yang keluarnya dari air keran yang kita nikmati sampai saat ini. Ya, hadis yang ketiga, nah itu Rasulullah SAW melarang mengebiri kuda dan binatang-binatang. Dampaknya mengebiri itu akan punah, hewan-hewan itu akan punah, binatang-binatang akan punah jika dikebiri. Dikebiri maksudnya itu menghilangkan anggota hewan itu, yaitu adalah mohon maaf disebut testis ya. Nah itu hewan jadi semakin besar, tetapi hewannya bisa punah. Untuk hadis yang keempat, Rasulullah SAW melarang mengurung setiap yang bernyawa dan mengebiri binatang-binatang dengan larangan yang sangat keras. Nah, hadis yang keempat ini larangan Rasulullah SAW melarang mengurung binatang. Kita memelihara hewan harus kita penuhi haknya, yaitu dengan makan, minumnya, untuk berkembang biakannya. Makanya ketika hewan itu dikurung harus dipenuhi. Jangan sampai hewannya dikurung sampai mati. Nah itu yang dilarang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin ini saja
materi yang dapat Bapak sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Selalu jaga kesehatan, kebersihan, dan semoga kita mendapatkan keberkahan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.